Salam lol semua, kembali lagi di channel Admin Lol. Hari ini Mimin akan bercerita tentang sebuah konsol fake yang bahkan mengalahkan konsol aslinya. Iya, konsol itu adalah Paukidi V90, sebuah konsol tier 1 dari konsol Game Boy Advance SP ya, dari Nintendo, dengan performa yang bahkan lebih kuat dan harga yang jauh lebih murah daripada konsol originalnya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat kotaknya dulu. Pada tampilan depan kotaknya seperti biasa bisa dilihat ada contoh dari konsolnya ya. Yang bisa kita lihat kalau konsol ini memang mirip banget dengan Game Boy Advance SP dari perusahaan Nintendo. Dari gambar saja kita sudah bisa melihat bagaimana kemiripannya ya. Pada sisi kotak di sini ada keterangan fungsi tombol-tombol pada konsolnya. Lalu ada keterangan dari game-game yang disupport beserta bahasa yang bisa digunain. Sepertinya multifungsi language ya. Lalu ada made in China. Pada sampingnya juga ada keterangan dari barang-barang didapat dalam kotaknya. Juga ada keterangan warna seperti black, yellow, red. Yang Mimin ambil ini warnanya red, yellow ya, tapi sebenarnya yang black ini nggak ada, semua cuman ada yellow dan red. Pada sisi yang lain cuma ada barcode dan bagian bawah pun tidak ada apa-apa ya. Selain ini juga ada sedikit segel. Ini sudah Mimin buka ya. Langsung kita buka konsolnya saja. Seperti biasa di dalam ada konsolnya ya, yang berlapis plastik. Lalu ada satu kabel USB Type-C ya, yang bagus karena tahun 2020 ini rata-rata sudah harus memakai kabel Type-C ya. Lalu juga ada user manual yang berbahasa Chinese dan Inggris ya, yang pasti akan kita baca nantinya ya, karena di sini banyak informasi tentang cara penggunaan dan tombol-tombolnya ya. Yuk kita lihat konsolnya. Sekilas konsol ini terlihat seperti kerang ya, dan mirip sekali dengan Game Boy Advance SP ya dari Nintendo. Di bagian atas ini terdapat logo Paukidi. Di bagian bawah ada satu lubang USB Type-C beserta satu audio jack 3.5 mm. Di bagian samping ada volume wheel yang tentunya sangat kita sukai ya, karena sangat membantu dalam memperbesar dan mengecilkan suaranya. Di bagian samping sini ada satu lubang untuk SD card dan ada tombol on off yang versinya slide ya. Di bagian belakang ya ini memang mantap ya, sudah ada tombol R dan L2 ya, bukan hanya L dan R1 saja, yang tentunya sangat membantu dalam permainan game PS1 ya, karena rata-rata game PS1 banyak menggunakan tombol R dan L2 ini. Di sini juga ada lubang strap ya, untuk strap holder gitu ya, gantungan. Di bagian belakang ini ada tempat baterai ya, yang jika dibuka sepertinya nih kayak baterai Nokia ya. Ini juga bagus karena gampang untuk dicari penggantinya ya. Kayaknya di Indonesia baterai Nokia kayak gini masih gampang untuk dicari ya. Jadi ini nilai plus lah ya, karena kalau baterainya rusak gampang untuk diganti. Pada bagian dalam dia mempunyai D-pad yang mirip ya dengan Paukidi Q90 kita yang satu ini ya, karena memang ini merupakan saudara kembar dari V90 ini. Bisa kita lihat D-padnya ini mirip ya dengan Paukidi Q90 beserta tombol action padnya yang pastinya mirip juga dan nyaman gitu ya untuk ditekan. Di sini juga ada tombol start, select dan reset. Ini resetnya di bagian tengah ya. Juga memiliki dual speaker yang menghadap ke depan ya, yang memungkinkan suaranya itu jadi lebih besar ya, karena dia langsung nembak ke arah kalian.
konsol ini juga diperkuat dengan layar 3 inch ya, yang sudah IPS, tapi sayangnya masih plastik. Konsol ini berada di kisaran sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Mimin sendiri mendapat konsol ini di harga 440.000. Jadi ya masih nyaman di kantong ya, tidak jauh berbeda dengan konsol saudaranya ya, versi Q90. Poki V90 ini juga memiliki spesifikasi yang sama dengan Q90 ini, dengan spesifikasinya sebagai berikut. Poki V90 ini menggunakan operating system Linux yang bernama Nixhope dengan CPU ARM 9, memiliki RAM sebesar 128 MB, juga menggunakan layar 3 inci yang sudah IPS dengan resolusi 320 x 240 pixel, dan juga memiliki baterai sebesar 1020 mAh. Memori bawaan yang didapat sebesar 16 GB yang sudah full games include ya, jadi sudah built-in games. Di sini juga ada total games yang didapatkan ya. Total games yang didapatkan adalah 2206 games ya, yang campur ya, berbahasa Inggris maupun berbahasa Chinese. Mirip ya dengan yang didapat pada konsol saudaranya. Konsol Poki V90 ini merupakan saudara kembar dari Q90 ini ya, yang hanya berbeda pada bentuknya saja. Untuk bagian spek dan performa mereka itu mirip. Mungkin kata V itu artinya vertikal ya. Kenapa yang ini yang bentuknya horizontal tidak bernama H90 aja ya? Kenapa jadi Q? Itu yang kita kurang ngerti ya. Aturannya H90 gitu ya, horizontal 90. Ada satu keluhan Mimin ya, di bagian sini jika kalian bisa fokus ya, itu seperti ada cacat gitu ya, seperti ada plastik yang terbakar ya. Meskipun tidak mengganggu pada layarnya, tapi cacat seperti ini sangat disayangkan ya. Untuk seller juga tidak merespon dari keluhan Mimin, tapi ya sudahlah. Lalu kekurangan dari V90 ini yang satu lagi ada terdapat di bagian engselnya ya, karena bentuknya yang flip, dia kan bentuknya flip gitu ya. Jadi dia memiliki satu kekurangan di bagian engsel gitu. Kalau engselnya rusak, ini pasti jadi longgar gitu ya. Dia bisa jadi longgar. Kalau ini kan masih baru, jadi ini nggak longgar. Tapi kalau kalian sudah lama menggunakannya ya dan sering untuk buka tutup, saya jamin kalian akan mengalami kelonggaran di bagian engselnya ini ya. Mungkin tergantung penggunaan kalian. Terutama untuk anak-anak dan orang yang suka buka tutup engsel ini ya, ini sangat tidak rekomendasikan untuk kalian mengambil konsol jenis ini. Karena dia berengsel, ini sangat rentan gitu ya. Lama-lama nanti bukan hanya longgar, malah layarnya pun ikut mati. Jadi bagaimana menurut tentang peniru Game Boy Advance SP ini, yaitu konsol Poki V90? Tulis di kolom komentar ya. Mimin sendiri suka dengan bentuk dan style dari konsol ini ya, yang mengingatkan Mimin tentang konsol Game Boy Advance SP Mimin yang dulu ya. Dan juga performanya yang pastinya jauh dari konsol yang dulu ya, karena ini dapat memainkan sampai game PS1. Sedangkan Game Boy Advance ya Game Boy doang. Sekian video kita hari ini. Untuk game test dan info lebih lanjut akan Mimin muat di video berikutnya. Jadi like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info tentang konsol retro berikutnya. Saya Amin LOL mengucapkan salam LOL.